Nah, sekarang kita sudah berada pada mungkin bisa dibilang intinya ya, karena sistem ini tuh yang dikelola adalah pesanannya atau transaksinya. Nah, tadi kita sudah bikin pengguna, cabang, produk, layanan dan sebagainya. Nah, yang sekarang ini kita akan mengelola pesanan dari pelanggan kita. Langsung aja caranya begini, kita tambah. Nah, ini tokennya ini masih tersedia ya, bisa dilihat di sini juga. Nah, ada 25 token. Nah, kemudian karena kita adalah mana tadi, kita ini tadi adalah vendor admin, maka ketika kita membuat pesanan itu kita harus memilih ini tuh pesanan di cabang berapa. Berbeda halnya kalau kita sebagai yang login ini sebagai branch admin atau pengelola cabangnya, admin cabang. Kalau sudah berlaku sebagai admin cabang, nanti cabangnya ini akan otomatis terpilih di mana dia terdaftar gitu. Nah, oke, kita lanjut saja dulu ya, karena untuk vendor admin ini dia bisa melakukan apapun yang bisa dilakukan oleh employee ataupun branch admin, jadi mempunyai wewenang yang lebih. Nah, untuk tadi sudah pilih cabang, sekarang kita pilih kita ketik untuk nomor HP pelanggan. Nomor HP-nya berapa, kita bisa langsung ketik di sini. Nanti kalau misalnya sudah terdaftar, nanti di sini akan ada pilihan. Kalau misalnya belum terdaftar, nah kita di sini akan ada pilihan untuk membuat pelanggan baru. Nah, katakanlah ini pelanggannya adalah siapa ya, Bu Bambang misalnya. Simpan. Nah, ini sudah terpilihnya Bu Bambang. Kemudian tanggal pesanannya, tanggal hari ini. Nah, kemudian ini due date itu adalah pesanannya itu mau diselesaikan tanggal berapa atau estimasinya akan diambil kapan. Misalnya kita set tanggal 15 aja ya, kita set tanggal 15. Kemudian untuk statusnya ini boleh draft, boleh dalam proses, boleh dikonfirmasi, tapi jangan yang selesai diambil atau dibatalkan, karena ini masih awal-awal kita membuat pesanan. Nah, kita buat pesanan dulu dalam draft atau dikonfirmasi. Kalau pesanannya sudah benar, ini bisa langsung kita pilih statusnya dikonfirmasi. Nah, tapi kita buatnya dari draft dulu aja. Nanti kita bisa ubah-ubah statusnya. Nah, Ibu Bambang ini dia memesan produk. Dia mau membelikan anaknya seragam merah putih misalnya. Kuantitinya 1, harga satuannya ini, kemudian totalnya ini. Kemudian di sini bisa memilih, bisa mencatat apapun yang kita butuhkan, nanti sebagai penanda bahwa produk ini tuh yang dipilih tuh itemnya ada catatannya. Misalnya pilih ukuran yang M. Nah, kita mau tambah lagi nih, karena seragamnya itu tadi nggak ada nama, maka di sini bisa ditambahkan juga, misalnya
ditambah dengan pasang bed, karena dari sekolah itu misalnya sudah dikasih bed yang identik dengan sekolah tersebut. Bednya yang dipasang itu ternyata ada 3, karena tadi ini kita set harga satuan, ini harga satu bed ya, satu pemasangan bed. Nah nanti ya harganya bisa sahabat semua sesuaikan lah. Apa ini namanya, deskripsinya, bed, nama, lokasi sekolah, sama tanda kelas. Nah, misalnya seperti itu. Nah jika dibutuhkan ini juga kita bisa tambahkan gambar kalau dibutuhkan. Kalau tidak dibutuhkan juga nggak masalah. Nah, ini Bu Bambang ini ada 2 item pesanannya. Kita langsung dapat buat. Nah ini sudah berhasil kita membuat pesanan. Ini adalah informasi pesanan, ini statusnya kalau kita misalnya mau dirubah. Kemudian ada item pesanan, itemnya apa saja nih yang dipesan. Nah ini ringkasan untuk biaya. Nah karena ini kita sudah berhasil membuat pesanan, maka kita bisa cek juga token yang tersisa, tinggal 24. Jadi awalnya 25, kemudian berkurang 1 untuk satu pesanan ini, sehingga sisa token yang ada itu tinggal 24. Ini adalah token gratis yang kita dapatkan di awal-awal registrasi. Nah oke, kita sudah membuat satu pesanan. Nah ketika pesanan itu sudah benar, maka kita bisa update statusnya menjadi dikonfirmasi. Ini langsung kita update saja. Oke, pesanannya sudah benar, sudah dikonfirmasi. Oh ya, tadi kita juga melampirkan gambar ya. Nah ini gambarnya kita bisa lihat nih. Ya, ternyata gambarnya tadi mungkin gagal terupload atau bagaimana. Tapi nanti kalau misalnya gambarnya sudah benar, nanti akan bisa ditampilkan. Nah ini statusnya sudah dikonfirmasi, kemudian ini berarti masih dalam antrian ya, antrian untuk dikerjakan ya. Nah ketika sudah dikerjakan oleh pekerja atau karyawannya, maka boleh nih diupdate statusnya menjadi dalam proses. Nah sudah menjadi dalam proses. Setelah itu nanti bisa selesai, bisa dirubah ke statusnya selesai, atau sudah diambil, ataupun bisa dibatalkan. Jadi status ini tergantung dengan kondisi dari pesanan tersebut, kondisi realnya. Nah ini kita sudah membuat satu pesanan, dan ketika kita mau melihat daftar pesanan, nah ini akan ada daftar pesanan dari berbagai cabang yang kita kelola. Nah karena tadi kita baru bikin satu cabang yang untuk bertransaksi untuk mengisi pesanan, maka ini baru ada satu pesanan. Nah ini untuk cara bikin pesanan. Nah selanjutnya kita akan
ngecek nih dari sisi pelanggan. Kita akan ngecek bagaimana kita bisa tahu status dari pesanan kita. Pelanggan itu bisa tahu status dari pesanan pelanggan itu sendiri, statusnya bagaimana, itemnya apa saja. Nah, itu nanti akan kita bahas di video selanjutnya.